Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Citra Dewi, NIM E2019-2261. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi peradaban Arab pra-Islam. Mengapa harus mempelajari materi peradaban Arab pra-Islam juga? Karena dalam sejarah peradaban Islam itu ada keterkaitannya dengan peradaban Arab pra-Islam, agar kita mengetahui bagaimana latar belakang pada masyarakat Arab pra-Islam. Untuk sosial budayanya sendiri, di Arab pra-Islam, masyarakatnya itu seorang penganut musyrikin, yaitu penyembah berhala. Mereka rata-rata adalah penyembah berhala atau patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka atau kepercayaan mereka. Dan yang kedua, masyarakat Arab pra-Islam sering sekali mengubur anak perempuan hidup-hidup, karena mereka pada masanya itu berpikir bahwa anak perempuan itu membawa sial, membawa malapetaka, dan membawa aib, karena mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berburu, tidak bisa menghasilkan uang, dan tidak bisa membantu dalam perekonomian keluarga dan dianggap sebagai beban keluarga. Dan ketika terjadi perang dan mengalami kekalahan, anak perempuan akan ditawan oleh pihak musuh dan kemudian dijadikan budak pemuas nafsu. Maka sebab itu anak perempuan dianggap sebagai aib. Dan yang ketiga, mereka seringkali memperlakukan budak secara tidak manusiawi. Dikatakan secara tidak manusiawi karena mereka memperlakukan budak itu sudah seperti hewan, tidak diperlakukan secara baik, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena para budak tersebut itu seringkali diberikan tugas atau beban yang sangat-sangat di luar kemampuan mereka dan diperlakukan tidak semestinya. Dan kadangkala para budak-budak perempuan juga seringkali dijadikan pemuas nafsu para pemilik budak tersebut. Jadi intinya budak pada masa itu sangat diperlakukan tidak manusiawi dan dianggap seperti hewan. Dan yang selanjutnya, yang nomor 4, mereka masyarakat Arab pra-Islam itu suka sekali berperang. Suka sekali berperang karena hal sepele atau masalah-masalah kecil. Mungkin mereka merasa tidak terima karena ada hal sepele, atau saat ada lomba berkuda, pertandingan kuda, pihak lawan yang kalah itu merasa tidak terima bahwa dirinya kalah, sehingga terjadilah peperangan. Jadi mungkin masyarakat pra-Islam itu seringkali melakukan perang walaupun hanya karena hal sepele, karena mereka berpikir bahwa dengan berperang mereka bisa mempertahankan harga diri dan nama baik suku tersebut. Dan untuk nomor 5, masyarakat pra-Islam suka sekali meminum khamar atau minuman keras. Jadi pada masa itu minuman khamar sudah menjadi minuman kebutuhan bagi masyarakat pra-Islam. Di setiap rumah, ketika ada pesta, ada acara, selalu disuguhkan oleh khamar dan mereka suka sekali mengkonsumsi khamar. Bahkan di dalam rumah tangga pun khamar itu sudah menjadi hal yang lumrah. Dan mereka yang mampu meminum khamar dalam jumlah yang banyak dan sangat banyak, semakin banyak jumlah khamar yang mereka konsumsi, maka mereka merasa bahwa dirinya hebat dan dianggap hebat pada masa itu. Dan untuk nomor 6, masyarakat Arab pra-Islam itu suka sekali berzina dan pergaulan bebas serta seks bebas. Jadi pada masa itu pergaulan bebas sudah terjadi di mana-mana dan sudah melakukan seks bebas itu sudah dianggap hal yang lumrah, hal yang umum,
hal yang biasa saja mereka anggap. Jadi wanita bebas memilih pasangan seksnya semau dia. Begitupun juga dengan pria, dia tuh bebas berhubungan biologis dengan wanita yang dia mau. Jadi pada masa itu pergaulan bebas sudah biasa terjadi di mana-mana dan sudah dianggap hal yang lumrah. Jadi untuk wanita Arab pada masa itu ketika hamil, untuk menentukan siapa bapak dari anaknya, dia mengundang dukun atau peramal untuk menentukan siapa bapak dari janin yang dia kandung. Jadi seks bebas itu sudah merupakan hal yang lumrah dan dianggap biasa saja oleh masyarakat Arab pra-Islam. Dan untuk kondisi religius masyarakat Arab pra-Islam pada masanya yaitu yang pertama adalah fatalisme. Fatalisme atau dianggap ateis, tidak memiliki agama, tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua itu berjalan berdasarkan waktu dan secara alami. Jika manusia meninggal itu karena emang sudah tua, sesuatu yang rusak ya karena emang sudah lama. Jadi mereka berpikir semuanya meninggal atau rusak itu karena termakan dengan waktu, bukan karena takdir, karena mereka adalah ateis. Yang kedua adalah paganisme. Masyarakat Arab pra-Islam adalah paganisme, yaitu menyembah berhala atau menyembah patung. Jadi mereka anggap patung atau berhala itu adalah Tuhan mereka dan kepercayaan mereka. Yang ketiga, masyarakat Arab pra-Islam itu menganggap Allah adalah super Tuhan. Mereka percaya dengan adanya Allah, namun mereka percaya bahwa berhala-berhala itu adalah dewa dari Allah sendiri, yaitu mereka menganggapnya patung-patung atau berhala itu adalah sebagai pengantar atau penerus dari doa mereka. Jadi mereka percaya Allah, namun berhala atau patung-patung mereka anggap sebagai titisan-titisan Allah. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah monoteisme. Monoteisme adalah percaya Allah atau bertauhid kepada Allah. Tapi pada masa Arab pra-Islam sangat sedikit sekali golongan yang percaya kepada Allah dan menganut agama Islam pada masa itu. Karena mereka adalah sebagian kecil dari mereka yang mendapat agama turunan dari Nabi Ibrahim. Dan untuk sosial politik pada masa masyarakat Arab pra-Islam, adanya persaingan keagamaan antara Romawi dan Persia. Untuk Persia sendiri adalah agama Majusi dan Romawi sendiri adalah penganut Kristiani, dan masyarakat Arab pada masa itu ditarik oleh kedua belah pihak. Ada masyarakat Arab yang berpihak kepada Persia dan ada masyarakat Arab yang mengikuti Romawi. Dan yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Dan pada masa itu Persia telah kalah dari Romawi, telah dilengserkan oleh pihak Romawi. Jadi masyarakat Arab itu beralih sosial politiknya keseluruhan kepada Romawi, serta peta perekonomian dan agama juga beralih kepada pihak Romawi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika banyak kekurangan dan banyak yang tidak jelas atau kurang dipahami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.